Gria Chamedi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gria Comedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat proktor dan teknisi. Mari kita bahas sedikit tentang petunjuk pelaksanaan UNBK tahun 2020. Inilah hal yang paling penting dan utama saat kita besok ujian UNBK. Jangan sampai lupa. Nah, petunjuk teknis pelaksanaan UNBK ini khususnya SMK sudah dirilis untuk pada hari ini tanggal 15 bulan Maret. Kita bisa lihat di websitenya resmi dari unbk.kemdikbud.go.id. Di sini ada petunjuk pelaksanaan UNBK utama, dan yang kedua adalah protokol pelaksanaan ujian selama ada virus corona ini. Oke, kita akan membahas yang bagian sini saja. Karena kita sebagai orang teknis, saya akan membahas bagian teknis saja. Kita akan bahas yang utama yang perlu kita laksanakan, jangan sampai ketinggalan waktu ujian pelaksanaan UNBK, yaitu ada di sini. Kalau ini sudah kita laksanakan, ini adalah jadwalnya, ini adalah token aktifnya jam 7.20, sesi 2 10.20 dan sesi 3 13.50, dan server aktif jam 7 sampai dengan jam 6 malam. Nah, kita langsung saja, yang ini sudah paham. Nah, kita besok di bagian pas pelaksanaan UNBK yang perlu kita pelajari yaitu 3 bagian di sini. Kita akan mulai rilis token. Kalau sinkronisasi ini sebelum UNBK, karena kita besok akan melaksanakan ujian, kita harus pahami tentang rilis token. Nah, untuk yang masih belum terlalu paham untuk permasalahan token yang kadang-kadang sulit keluar dan lain sebagainya, silahkan lihat di tutorial kali sebelumnya. Oke, lanjut saja di bagian ini. Nanti kalau sudah aktif, menu status tes, kemudian kelompok tes nanti dipilih sesuai ini. Nanti insya Allah kalau benar nanti keluarlah tokennya. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan ujian, sudah selesai, semuanya siswa sudah selesai semua, yang wajib kita laksanakan yaitu upload hasil. Jangan sampai Anda lupa untuk mengupload hasil. Biasanya upload hasil ini bisa dilakukan setiap sesi ataupun di sesi terakhir, tapi kita lebih amannya kita lakukan upload hasil setiap sesi, karena kan nanti akan ada jeda di antara sesi pertama dan sesi kedua dan sesi ketiga. Kemudian setelah upload hasil, jangan lupa kita juga harus melaksanakan namanya backup di dalam menu tab backup dan hapus. Tapi jangan sampai Anda menghapus untuk selama pelaksanaan ujian, karena proses hapus hanya dibolehkan saat waktu sinkronisasi. Jadi kita hanya boleh backup kemudian download backupnya saja. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk di bagian kelompok tes untuk merilis token, yang juga bisa Anda lihat di bagian video tutorial kami sebelumnya. Atau kalau tidak, di sini kita harus melihat, pastikan di sini CBT Sync berstatus aktif. Jadi kalau sudah jam 7 itu sudah posisinya aktif, tapi untuk rilis tokennya nanti untuk sesi pertama jam 7.20. Masuk ke menu status tes, kemudian pilih daftar tes, pilih kelompok tes. Nah, sampai di sini biasanya kalau di tahun sebelumnya kita sampai pilih daftar tes, pilih kelompok tes, kemudian klik simpan semua. Setelah klik simpan semua ini, kadang-kadang nanti ada yang tidak muncul token. Nah, kita harus melakukan ke langkah ketiga, memilih peserta agar bisa login. Nanti kita harus masuk ke menu kelompok tes, dan di sini ada kelompok, ada klik tombol assign all. Jika assign all sudah diklik dan berhasil, nanti di pojok sebelah kanan nanti tertulis berapa jumlah siswanya yang bisa mengikuti ujian di sesi tersebut. Itulah kira-kira. Nah, yang terakhir ini yang harus kita pahami. Setiap akhir sesi, proktor harus melakukan hal berikut. Jangan sampai lupa. Yang pertama yaitu memastikan seluruh siswa telah selesai melakukan ujian. Jadi walaupun siswa di belakang atau di tempatnya masing-masing klien sudah selesai logout, kadang-kadang di tempat server itu masih sedang mengerjakan.
Jadi kalau masih sedang mengerjakan, pastikan siswa tersebut sudah sampai menyimpan dan sampai terakhir. Kemudian jika masih sedang mengerjakan, coba di server itu pindahkan menu yang lain, kemudian masuk ke menu status peserta lagi. Jika masih ada yang belum selesai, harus diselesaikan agar bisa di-upload jawaban. Nah, kalau siswa sudah selesai semua, lanjutnya adalah melakukan upload jawaban peserta melalui menu status peserta dan upload hasil tadi. Kemudian setelah itu melakukan cetak dan download laporan dalam bentuk PDF pada menu laporan. Nah, untuk laporan ini jangan dirapel atau jangan digabungkan dari sesi 1, 2, 3 kemudian nanti buat laporannya di sesi 3, itu kurang tepat. Karena untuk laporan ini dia muncul setiap sesi. Jadi kita harus membuat laporan ini setiap sesi harus kita cetak dalam bentuk PDF. Kemudian kita mengisikan nama proktornya dan nama pengawasnya, biasanya seperti itu. Kemudian setelah melakukan upload hasil, kemudian setelah laporan, kemudian kita juga harus melakukan backup dan download backup source pada menu backup dan hapus. Nah, itulah kira-kira yang paling utama saat pelaksanaan UNBK dan setelah siswa ujian selesai setiap sesinya. Mungkin itulah yang bisa kita sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video yang ada kami. Terima kasih telah berkunjung. Semoga bermanfaat.